Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue kasih tahu terkait iOS 18 fitur yang pasti hadir di iOS 18. Nah, kira-kira fiturnya ada apa aja? Dan buat lo semua yang merasa masih pemula, wajib nonton video ini sampai selesai. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja check this out. Ya, tepatnya semalam Apple press release di newsroomnya terkait fitur baru yang akan hadir di iOS 18. Meskipun Apple tidak menyebutkan langsung kalau itu untuk iOS 18, tapi di salah satu gambarnya ada keterangan di bawahnya yaitu hadir tahun ini. Nah, sebenarnya kebiasaan Apple ini sama seperti tahun lalu ketika iOS 17 mau dirilis, di mana Apple memperkenalkan fitur-fitur barunya tapi belum semuanya, karena kalau semua fiturnya itu pada saat nanti di Apple Event, tepatnya Worldwide Developer Conference yang akan diselenggarakan bulan Juni nanti, kayak gitu. Jadi ini adalah sebagian fitur yang dimana Apple biasa menyebut nama fiturnya accessibilitas atau accessibility. Jadi fitur accessibilitas ini dikembangin lagi dari seri iOS 17 sebelumnya, dan bahkan ditambahin juga fitur barunya atau teknologi-teknologi baru terkait accessibility ini. Nah, menariknya fitur-fitur ini tuh cukup banyak dan menurut gua ini jadi excited banget sih. Kita mulai dari fitur yang pertama, yaitu pelacakan gerakan mata yang akan hadir di iPad dan iPhone. Bener aja, dari press release-nya di newsroom Apple, di gambar tersebut Apple sudah menunjukkan seolah-olah ada orang lagi menggunakan iPad dengan fitur accessibilitas eye tracking atau pelacakan gerakan mata. Terlihat di situ menggunakan iPad yang posisinya itu landscape, tapi setelah gue zoom si iPad-nya seperti tidak terlihat kamera di landscape ataupun di portrait. Cuman pada saat di ending gambar tersebut atau video tersebut terlihat jelas itu sepertinya menurut gue pribadi itu adalah iPad Air dengan generasi chipset M2. Ketika gue zoom video tersebut, kayaknya apalagi ya, cuman single kamera, lini iPad dengan mode landscape. Menurut gue yang paling bisa mendukung yaitu iPad Air generasi M2. Tapi gue nggak tahu ya, semoga aja Apple menaruh teknologi ini atau fitur tersebut di lini iPad 10, iPad Air M1 ataupun iPad Pro M2. Cuman ya kita lihat nanti aja ya pada saat iOS 18 resmi diperkenalkan sama Apple. Dan pelacakan gerakan mata ini didukung oleh kecerdasan buatan. Jadi intinya Apple mendeskripsikan teknologi ini menggunakan apa di laman website newsroom tersebut. Dan menurut gue ini sangat menarik banget, patut kita tunggu salah satu fitur ini. Fitur selanjutnya yaitu getaran musik membuat lagu bisa dinikmatin oleh semakin banyak orang. Dari gambarnya sih seakan ketika iPhone kita sedang memutar lagu itu seperti ada getaran. Nah, ini gue jujur belum tahu skema cara penggunaannya gimana atau cara menikmatinya, gue belum tahu jujur. Tapi dari deskripsinya Apple, fitur baru ini diterapkan karena Apple percaya getaran musik adalah cara baru bagi pengguna penyandang tunarungu atau yang mengalami gangguan pendengaran untuk menikmati musik di iPhone. Ya, seperti Apple katakan sendiri dalam website press release-nya di newsroom. Jadi intinya si Apple ini dalam press release di newsroom-nya mendeskripsikan fitur ini mampu membantu untuk teman-teman penyandang tunarungu atau yang mengalami gangguan pendengaran saat mendengarkan musik di iPhone. Dan menurut gua fitur ini ada di accessibilitas yang dimana akan sangat ngebantu banget pastinya. Meskipun saat ini udah bukan rumor lagi karena ini resmi dari Apple memberikan informasi dalam newsroomnya. Cuman gue pribadi memang belum bisa paham cara kerjanya bagaimana sampai nanti diperkenalkannya iOS 18. Selanjutnya ada juga fitur baru untuk berbagai jenis ucapan. Ya, bisa dikatakan setup vocal shortcuts. Fitur ini Apple deskripsikan untuk pengguna iPhone dan iPad agar dapat menentukan ucapan khusus yang dapat dipahami oleh Siri, dimana tentunya hal tersebut untuk bisa menjalankan pintasan atau shortcut dan menyelesaikan tugas yang rumit. Jadi fitur ini akan jauh lebih bisa membantu nih. Cuman lagi-lagi gue belum bisa mendemokan karena memang Apple cuman merilis nama-nama fiturnya dan fungsi-fungsi fiturnya aja. Jadi gue belum bisa coba kira-kira bagaimana cara kerjanya. Oke, kita masuk ke fitur selanjutnya. Nah, ini fitur menurut gue juga sangat dibutuhkan banget ya. Kalau menurut gue dari gambar videonya aja itu seperti sudah mendeskripsikan sesuatu fitur yang akan ngebantu teman-teman melalui accessibility atau accessibilitas. Nama fiturnya Visual Motion Cues, di mana fitur ini dapat membantu mengurangi mabuk perjalanan. Waduh.
Ya intinya buat teman-teman nih yang kayak gue juga terkadang suka mabuk dalam perjalanan, mungkin mobilnya kurang nyaman dikendarainya, jadi kita bisa mual gitu kan. Nah, fitur ini mungkin bisa ngebantu juga nih, dimana Apple memberikan informasi di dalam laman newsroom tersebut. Visual Motion Cues ini adalah pengalaman baru untuk pengguna iPad dan iPhone yang dapat membantu mengurangi mabuknya perjalanan atau mabuk perjalanan bagi penumpang di dalam pengendaraan yang bergerak. Intinya, seperti tadi gue udah jelaskan di awal, dalam videonya itu sudah mendeskripsikan sekali ya. Di video tersebut sih sepertinya sedang membuka aplikasi news dan ada titik hitam yang bergerak sesuai kondisi mobil yang dikendarai. Kalau maju ya maju, kalau mau belok kanan ya belok kanan, belok kiri ya belok kiri. Kalau ngerem ya juga dia berhenti juga titik-titik hitam tersebut kayak gitu. Diharapkan fitur ini juga akan sangat ngebantu banget buat teman-teman pengguna iPhone dan iPad. Fitur selanjutnya yaitu berhubungan dengan CarPlay. Jadi ini bisa banget membantu buat teman-teman yang memiliki kendaraan bermobil yang sudah mendukung CarPlay. Di mana fitur tersebut yaitu hadirnya kontrol suara di CarPlay dan pembaruan aksesibilitas lainnya. Fitur selanjutnya tentunya adanya fitur aksesibilitas untuk Vision OS, lalu beberapa fitur-fitur tambahan lainnya, di mana pembaruan tambahan adanya voice over, pembesar atau magnifier, fitur braille screen input, hover typing, personal voice, live speech, the virtual trackpad, switch control, dan voice control. Tapi menurut gue dari terakhir fitur-fitur yang gue sebutkan terkait fitur aksesibilitas yaitu fitur hover typing, ini sangat ngebantu banget nih buat teman-teman yang sangat membutuhkan, karena dia seperti ada text box untuk tambahan lo biar bisa ngetik tapi semacam ada kaca pembesarnya gitu. Jadi teksnya ada di bawah tapi ada box hitam, makanya disebutnya sama Apple hover typing buat lo ngetik biar lo tetap kelihatan seperti itu. Jadi ini sangat menarik banget sih. Dan overall semua fitur-fitur yang paling menarik tentunya yang paling pertama tadi udah gue sebutkan, yaitu eye tracking atau bisa disebut pelacakan gerakan mata. Ini sangat menarik banget dan patut kita tunggu apakah akan benar-benar berfungsi seperti yang kita mau, karena secara dari video yang didemokan sama Apple ini sangat akan ngebantu banget sih, sangat pastinya. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa memastikan fungsionalnya bagaimana karena iOS 18-nya belum dirilis. Bahkan kalaupun nanti diperkenalkan itu nggak langsung dirilis karena itu biasanya beta versionnya dulu. Jadi iOS 18 nanti akan beta 1 dulu pertama kali. Nanti rilis resminya di bulan September bersamaan dengan new generation iPhone pastinya kayak gitu. Jadi patut kita tunggu banget nih, karena fitur-fitur yang tadi udah gue sebutkan dari awal sampai saat ini, fitur-fitur tersebut yang tentunya sudah pasti hadir di iOS 18. Meskipun Apple tidak menyebutkan fitur-fitur tersebut untuk iOS berapa, tapi seperti yang gue katakan, ada satu gambar yang sudah ada deskripsinya di mana fitur ini akan hadir di tahun ini. Nah, tahun ini tuh di iOS berapa? Kan nggak mungkin dong iOS 17 lagi. Sayang kan? Jadi memang diharapkan fitur-fitur ini untuk iOS 18 dan sudah pasti harusnya iOS 18. Seperti tahun sebelumnya di mana saat pembahasan yang sama juga gue membahas tentang iOS 17, bedanya di tahun lalu Apple juga memperkenalkan fitur-fitur yang sudah pasti hadir di iOS 17 pada waktu itu. Di saat ini, saat kita ingin mengetahui fitur-fitur apa aja yang akan hadir di iOS 18 yang tadi udah gue sebutkan, itu sudah pasti hadir. Sisanya ya nanti pada saat event Worldwide Developer Conference yang akan diselenggarakan sama Apple. Jadi patut kita tunggu dan patut kita nantikan. Oke? Ya udah, segitu aja mungkin kali ya biar nggak kepanjangan juga videonya. Jadi semoga sangat membantu buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.